teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kesa Audina dengan NIM 231010500920. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang linear programming dengan metode simplex pada mata kuliah riset operasi. Pada soal tertera bahwa PT Toys Jaya memproduksi dua jenis produk, yaitu bus kayu dan truk kayu. Untuk memproduksi kedua jenis produk tersebut diperlukan bahan, yaitu kayu jati, kayu sengon, dan kayu mahoni. Maksimum penyediaan kayu jati adalah 60 batang, kayu sengon adalah 30 batang, dan kayu mahoni adalah 40 batang. Untuk keseluruhan setiap unit produk akan bahan baku dapat dilihat pada tabel yang sudah tertera pada soal tersebut. Jadi, kedua jenis produk tersebut memberikan keuntungan sebesar $400 untuk bus kayu dan $300 untuk truk kayu. Tentukan besarnya tingkat produksi bus kayu dan truk kayu agar keuntungan maksimum dan berapa keuntungan maksimum tersebut. Pada jawaban ini, saya menggunakan 7 penyelesaian. Penyelesaian yang pertama itu kita menentukan variabelnya terlebih dahulu. Misalnya di sini saya menggunakan variabel X1 dan variabel X2, di mana X1 sama dengan jumlah bus kayu dan X2 sama dengan jumlah truk kayu. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 400 X1 ditambah 300 X2, di mana 400 adalah keuntungan dari bus kayu dan 300 adalah keuntungan dari truk kayu. Fungsi kendalanya itu ada 3. Yang pertama itu 2X1 ditambah 3X2 tidak boleh lebih dari 60 untuk kayu jati. Yang kedua itu 0X1 ditambah 2X2 tidak boleh lebih dari 30 untuk kayu sengon. Dan yang terakhir itu 2X1 ditambah 1X2 tidak boleh lebih dari 40 untuk kayu mahoni. Pada penyelesaian kedua itu, mengubah ke bentuk persamaan. Karena metode simplex membutuhkan sama dengan, maka ditambah dengan variabel slack, yaitu S1, S2, dan S3. Pada formulasi permasalahan, fungsi tujuannya itu menjadi Z maksimum sama dengan 400X1 ditambah 300X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3. Fungsi kendalanya itu ada 3. Yang pertama itu 2X1 ditambah 3X2 ditambah S1 sama dengan 60. Yang kedua itu 0X1 ditambah 2X2 ditambah S2 sama dengan 30. Yang terakhir itu 2X1 ditambah 1X2 ditambah S3 sama dengan 40. Jadi X1, X2, S1, S2, dan S3 tidak boleh lebih dari 0. Selanjutnya bisa dilihat pada penyelesaian ketiga. Di sini kita sudah bisa membuat tabel simplex dengan cara memasukkan fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam initial tabel. Bisa dilihat pada kolom CBI nilainya itu 0 semua. Pada baris CJ nilainya itu diambil dari fungsi tujuan. Ada 400, 300, 0, 0, dan 0. Pada baris VB itu ada X1, X2, S1, S2, dan S3. Selanjutnya, fungsi kendala dimasukkan ke dalam initial tabel, seperti yang sudah saya tuliskan pada gambar tersebut. Kenapa pada kolom S1 dan baris S1 itu nilainya 1? Karena pada fungsi kendala pertama adanya cuma nilai S1. S2 dan S3-nya tidak ada. Begitupun pada fungsi kendala yang kedua. Di situ adanya cuma nilai S2. S1 dan S3-nya tidak ada. Dan fungsi kendala yang terakhir di situ adanya cuma S3. Jadi S1 dan S2-nya tidak ada nilainya. Pada kolom NK itu ada 60, 30, dan 40. Diambil dari tabel ketersediaan bahan baku pada soal. Pada penyelesaian keempat, membuat tabel iterasi 1. Pada tabel iterasi 1, semua initial tabel dipindahkan, serta ditambahkan dengan kolom rasio, baris ZJ, dan baris CJ dikurang ZJ. Bisa dilihat pada langkah 1 itu, kita mencari nilai ZJ dengan cara kolom CBI dikali dengan setiap kolom pada baris VB. Contohnya, ZJ pada kolom X1 sama dengan 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 2 sama dengan 0, dan seterusnya, sehingga didapatkan hasil ZJ seperti pada tabel tersebut.
Selanjutnya, langkah 2 mencari nilai CJ dikurang ZJ. Contohnya, CJ dikurang ZJ pada kolom X1 sama dengan 400 dikurang 0 sama dengan 400, dan seterusnya, sehingga didapatkan hasil CJ dikurang ZJ seperti pada tabel tersebut. Selanjutnya, langkah 3 mencari kolom kunci. Pilihlah nilai positif terbesar pada tabel CJ dikurang ZJ, yaitu 400. Maka kolom X1 adalah kolom kunci. Selanjutnya, langkah 4 mencari baris kunci dengan cara rasio sama dengan NK dibagi kolom kunci. Di sini kita akan menghitung kolom rasionya. Pada baris S1 yaitu 60 dibagi 2 sama dengan 30. Pada baris S2 yaitu 30 dibagi 0 sama dengan tidak ada nilainya. Pada baris S3 yaitu 400 dibagi 2 sama dengan 20. Lalu pilihlah nilai positif terkecil pada tabel rasio yaitu 20. Maka baris S3 adalah baris kunci. Selanjutnya pada penyelesaian kelima. Di langkah 5 itu entering variabel atau kolom kuncinya yaitu X1 dan leaving variabel atau baris kuncinya yaitu S3. Jadi pada iterasi 2 nanti X1 menjadi variabel basis, sedangkan S3 dihilangkan. Di langkah 6, isikan nilai CBI pada X1 sesuai dengan nilai CJ, yaitu 400. Selanjutnya, kita bisa membuat tabel iterasi 2. Pada langkah 7 itu, kita menentukan angka dari baris X1 baru terlebih dahulu, dengan cara semua nilai dalam baris lama dibagi dengan angka kunci atau angka potongan dari baris dan kolom kunci, yaitu 2. Contoh perhitungannya yaitu untuk X1 pada kolom X1 yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1. X1 pada kolom X2 yaitu 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Dan cara seterusnya sampai dengan kolom NK bisa dilihat pada tulisan yang saya tulis pada gambar tersebut. Selanjutnya, pada penyelesaian ke-6 itu di tabel iterasi 2 pada langkah 8 yaitu kita harus mengisi nilai baru pada S1 dan S2 dengan cara nilai baru sama dengan nilai lama pada iterasi 1 dikurang kolom kunci dikali variabel basis. Contohnya yaitu nilai baru pada baris S1 kolom X1 sama dengan 2 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 0. Nilai baru pada baris S2 pada kolom X1 sama dengan 0 dikurang 0 dikali 1 sama dengan 0. Dan seterusnya sampai dengan kolom NK bisa dilihat pada tulisan saya pada gambar tersebut. Selanjutnya, pada penyelesaian ke-7, setelah mendapatkan nilai baru pada iterasi kedua, ulangi langkah 1 sampai langkah 8 hingga mendapatkan kondisi yang optimal. Pada tabel iterasi 2, kita akan menghitung kolom rasio, baris ZJ, dan baris CJ dikurang ZJ. Untuk mencari nilai ZJ, caranya sama seperti tadi. Kolom CBI dikali dengan setiap kolom pada baris VB. Contohnya ZJ pada kolom X1 sama dengan 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 400 dikali 1 sama dengan 400, dan seterusnya sehingga didapatkan hasil ZJ seperti pada tabel tersebut. Selanjutnya mencari nilai CJ dikurang ZJ. Caranya sama seperti tadi, contohnya CJ dikurang ZJ pada kolom X1 sama dengan 400 dikurang 400 sama dengan 0, dan seterusnya, sehingga didapatkan hasil CJ dikurang ZJ seperti pada tabel tersebut. Selanjutnya mencari nilai rasio. Caranya juga sama seperti tadi, yaitu rasio sama dengan NK dibagi kolom kunci. Di sini kita akan menghitung kolom rasionya. Pada baris S1 yaitu 20 dibagi 2 sama dengan 10. Pada baris S2 yaitu 30 dibagi 2 sama dengan 15. Pada baris X1 yaitu 20 dibagi 0,5 sama dengan 40. Di sini terlihat bahwa pada tabel iterasi 2, nilai 100 pada baris CJ dikurang ZJ belum optimal, karena nilai optimal itu adalah 0 atau kurang dari 0, sehingga X2 adalah entering variabel atau kolom kunci, dan nilai terkecil pada kolom rasio yaitu 10, sehingga S1 adalah leaving variabel atau baris kunci.
Dengan begitu, kita harus membuat tabel iterasi 3 dengan cara sama seperti langkah 1 sampai langkah 8, dengan hasil perhitungan sama seperti yang sudah saya buatkan pada tabel tersebut. Jadi, kesimpulannya produksi bus kayu atau X1 sama dengan 15 unit, produksi truk kayu atau X2 sama dengan 10 unit, keuntungan maksimal atau Z maksimum sama dengan $9.000. Dari mana $9.000 itu? Hasil dari Z maksimum sama dengan 400 X1 ditambah 300 X2. Nah, X1 dan X2-nya itu dimasukkan nilainya, yaitu 15 dan 10. Jadi, didapatkan hasil 6.000 ditambah 3.000 sama dengan $9.000.